Selamat malam. Terimalah salam dalam Dhamma, Sukihoto, Namo Buddhaya. Hari ini, mari kita akan memulai kembali Buddha Sutta bersama Bante Titayano. Pertama-tama, acara yang pertama adalah pembacaan Dhammapada yang akan dipimpin Ramanitari. Silakan kepada Ramanitari. Terima kasih sebelumnya Namo Buddhaya. Pembacaan Dhammapada Pandita Waga atau orang bijaksana, syair 79. Dhammapi tisukang seti wipasane nace tasa Arya pawe dite dhamme sada ramati pandito. Ia yang mengenal Dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran yang tenang. Orang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para Arya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ramanitari. Mari kita lanjutkan dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Selanjutnya, saya akan membacakan profil singkat dari narasumber pada malam hari ini. Narasumber pada malam hari ini adalah Biku Titayano Mahatera. Penabisan Biku Upasampada, nama penabis Titayano. Tempat penabisan Wat Boworani West Wihara Bangkok, Thailand. Tanggal penabisan 4 Juli 1999 pukul 9:23 waktu Indonesia Barat. Nama penabis atau upajaya Prapuagama. Nama guru penabis atau Kama Wacarya Tan Chaukun Prawidur Dhamma Bon. Selanjutnya adalah sesi pemaparan oleh Bante Titayano Mahatera. Silakan kepada Bante, waktu saya persilahkan. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Kita akan segera melanjutkan apa yang telah dibahas minggu lalu. Ya.
Ya, baik. Sudah kedengaran ya suara saya? Sudah kelihatan juga slide-nya? Sudah, Bante. Sudah Oke, kelihatan. baik. Wah, sampai tertunda 1 jam. Ya, kita lanjutkan saja pembahasan minggu lalu, tapi sebelum itu mungkin kita melakukan kilas balik dulu secara ringkas, ya, apa yang telah dibahas minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas paragraf ini, ya. Apa saja keempatnya? Di sini para biku, seorang biku dengan antusias, pemahaman jernih, penuh sakti, hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani. Setelah menyingkirkan hal senang dan tidak senang di dunia. Kemarin sudah dijelaskan juga apa yang dimaksudkan dengan biku. Biku, ya kalau menurut kitab komentar, biku adalah mereka yang bisa menerima dhamma. Mereka yang mampu mempraktekkan dhamma dengan baik. Di sini dikatakan mereka yang bisa menerima dhamma seringkali dikatakan adalah orang yang merupakan bejana atau wadah yang baik, bukan wadah yang bocor, bukan wadah yang setelah mendapat isian sesuatu yang baik lalu langsung kehilangan, langsung menghilangkan ya apa yang telah didengarkan. Jadi apa yang telah didapatkan dari luar bisa ditahan, ya disimpan, ya, dan digunakan untuk dirinya sebaik-baiknya. Itu yang disebut sebagai bejana yang baik. Ya. Jadi seorang biku adalah yang bisa menerima dhamma, bisa mempraktikkan dhamma dengan baik. Kemudian jadi seseorang itu dikatakan biku kalau misalnya perilakunya tenang, lalu damai, terkendali, mantap, hidup luhur, ya sudah tidak lagi menganiayai makhluk hidup yang lain, maka dia layak disebut sebagai seorang brahmana, seorang samana, seorang biku. Kemudian juga kita sudah menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kaya nupassana, ya, atau kaya nupassi, yaitu pengamatan jasmani pada jasmani. Kenapa dikatakan demikian? Jasmani atau kaya yang dimaksudkan di sini itu adalah ini jasmani kita, badan kita. Ya, kenapa memakai kaya di sini itu 2 kali? Jadi ada 2 alasan. Satu, supaya kita bisa memperhatikan bahwa yang dimaksudkan dengan badan ini, kaya ini merupakan suatu kumpulan, ya, suatu kumpulan. Dan dengan melalui pencermatan terhadap jasmani ini, kita akan menemukan bahwa jasmani ini, tubuh ini, badan ini sebetulnya terdiri dari berbagai komponen. Terdiri dari komponen-komponen yang keberadaannya itu saling bergantung. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah bahwa tujuannya itu supaya jangan sampai kita memperhatikan kaya, memperhatikan badan, tapi dalam pikiran kita itu ya yang lain, perasaan misalnya. Jadi kalau kita melihat kaya, kita mengamati badan, ya dalam pikiran kita juga harus kesadaran kita itu juga harus berhubungan dengan apa yang kita lihat itu, ya. Jadi itu tujuannya, ya. Jadi bukan misalnya melihat ke badan tapi merenungkan perasaan, melihat ke perasaan tapi merenungkan jasmani, bukan begitu, ya. Jadi dalam hal ini merupakan salah satu bukti bahwa sebetulnya yang namanya anupassana itu bukan merenungkan, karena merenungkan bisa saja kita melihat A, tapi dalam pikiran kita itu kita renungkan B. Tapi ini bukan, ini mengamati, betul-betul mengamati. Kita lihat A dalam pikiran kita, dalam batin kita juga, dalam kesadaran kita itu juga adalah A.
ya. Kemudian juga dikatakan jasmani ini sebetulnya terdiri dari ini ya kumpulan seperti yang tadi dikatakan. Kumpulan ini bisa berupa apa? Rambut, ya, bulu badan dan lain sebagainya. Bisa juga ya kalau rambut, bulu badan itu masih termasuk yang panyaki. Jadi bisa saja kita mengamati jasmani ini masih dengan kacamata panyaki. Tapi bisa juga ya kita mengamati jasmani ini ya secara ultimate reality, yaitu paramatha dhamma, yaitu kita melihat jasmani ini terdiri dari 4 mahabhuta, 4 unsur utama dan 24 turunan unsur lainnya, ya, turunan dari 4 unsur itu, ya. Kan menurut Abhidhamma kan ada 28 jenis rupa, ya. Ya, jadi kita mengamati jasmani ini sama seperti kita mengamati sebuah kereta. Ya, kereta itu terdiri dari roda, terdiri dari papan untuk tempat pijakan dan lain sebagainya. Ya. Juga ya kita mengamati badan ini seperti sebuah kota, di mana sebuah kota besar terdiri dari berbagai komponen-komponen, ya. Jadi ada kantor pemerintahnya, ada rumah-rumah penduduknya dan lain sebagainya. Ya. Jadi dalam hal pengamatan ini kita mencoba untuk melihat suatu gana, sesuatu yang padat, ya. Kita mencoba untuk melihatnya menjadi tercerai-berai, ya. Jadi sesuatu yang sebetulnya terdiri dari komponen-komponen, kita akan melihatnya itu sebagai sesuatu yang terus-menerus. Misalnya, kita melihat arus kesadaran ini, ya, seolah itu ini tidak terputus-putus, terus berlangsung begitu. Tapi kalau nanti ya ketika samadhi kita sudah mulai mencapai tingkat tertentu, maka kita akan melihat ini, kita akan melihat sebetulnya yang namanya batin kita itu terdiri dari ini sesuatu yang timbul tenggelam, ya. Kemudian juga sesuatu yang misalnya yang terdiri dari berbagai komponen, ya. Terdiri dari berbagai komponen, ya, misalnya meja, ya kita akan melihatnya itu ini terdiri dari molekul, terdiri dari atom dan lain sebagainya, ya. Ya, itu tujuan kita mengamati jasmani, ya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi karena biasanya kalau kita tidak melihat suatu kumpulan itu sebagai terdiri dari komponen-komponen, maka kita akan timbul ya persepsi yang terjungkir balik, sehingga kita akan menganggap ya itu sebagai milik kita sendiri. Ini adalah aku, ini adalah diri, ini adalah atta. Ya. Jadi kita tidak mampu melihat dengan mata panya. Ya, jadi tujuan pengamatan jasmani ya pada jasmani ini adalah supaya kita bisa memunculkan ya mata kebijaksanaan. Ya. Kemudian di samping itu juga ya kaya nupasi tujuannya itu adalah melihat ketidakkekalan, melihat anicca, lalu juga melihat dukkha, lalu melihat anatta, lalu timbul timbul keogahan, ya, timbul keogahan terhadap berbagai fenomena yang ada di dunia ini, lalu tidak akhirnya terbebas dari nafsu, ya, akhirnya berhenti dan tidak melekat, ya. Itu yang kita sudah bahas kemarin. Kemudian juga ya
Di sini ya dikatakan ya hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani, wiharati, ya, kaya nupasi wiharati. Apa arti kata wiharati? Ya, mungkin kita kenal wihara ya, kediaman. Wihara itu kediaman. Kalau wiharati itu berarti berdiam, hidup atau melakukan aktivitas, ya, atau menjaga, ya. Jadi kaya nupasi wiharati berarti kita terus menerus ya berusaha untuk berdiam terus menerus ya mengamati jasmani, ya, itu maksudnya. Kemudian atapi sampajano satima. Atapi di sini itu artinya semangat, ya, semangat, antusias, ya. Jadi bukan hari ini kita berlatih meditasi, melatih satipatthana dengan semangat, besok timbul kemalasan, ya, malas untuk meditasi lagi, lalu besoknya semangat lagi, besoknya lesu lagi. Bukan begitu, tapi selalu ya bersemangat. Tetapi sendiri secara harafiah berarti bisa ada dua arti, yaitu membakar, berkobar-kobar, bisa juga berarti semangat. Ya, kalau diartikan sebagai berkobar-kobar di sini adalah membakar kotoran batin. Ya, oke, ya. Kemudian sampajana. Ya, sampajana di sini itu sinonim dengan pengetahuan, dengan panya. Ya, dengan panya. Artinya kita mampu mengetahui ya, secara benar, secara menyeluruh, secara selaras ya terhadap fenomena. Ya, jadi kita mampu melihatnya secara benar dan menyeluruh, bukan sepotong-sepotong, bukan sebagian-sebagian. Dan kita melihatnya ini juga setahap demi setahap. Ya, bukan begitu kita latihan langsung bisa mendapatkan kan kita mampu melihat secara mendalam. Itu setahap demi setahap, ya. Kemudian ya juga dikatakan bahwa yang namanya sampajana itu atau pemahaman jernih, ya, itu ini kita juga apabila kita memiliki yang namanya pemahaman jernih, itu adalah bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita tahu tujuan kita apa, manfaatnya apa. Dan juga kalau kita memiliki pemahaman jernih, memiliki sampajana, maka kita akan tahu tindakan kita itu sesuai atau tidak, terhormat atau tidak, tindakan kita itu hati-hati atau tidak. Lalu ketika kita memiliki sampajana juga, ya, ketika mata melihat, ya, ketika kita mata melihat, kita mampu melihat dengan penuh sakti. Ya, berarti kita memiliki pengendalian terhadap indera kita, bukan tersedot oleh objek dari indera kita. Ya. Lalu juga ya kita mampu melihatnya itu dengan kacamata tilaksana, bahwa kita ya melihat fenomena-fenomena dengan pemahaman bahwa itu sifatnya anicca, dukkha, dan anatta. Jadi itu yang dimasukkan dengan mereka dengan pemahaman jernih. Jadi mereka yang memiliki pemahaman jernih harusnya memiliki 4 aspek ini, ya, mengandung 4 aspek ini. Ya. Kemudian satima artinya memiliki sakti, ingat, selalu ingat, ya, selalu ingat, ya, selalu memiliki sakti. Karena dikatakan bahwa tanpa adanya sakti maka tidak mungkin kita bisa mengamati, tidak mungkin kita bisa melakukan satipatthana. Ya, tidak mungkin kita bisa mengamati jasmani, kita mengamati perasaan, mencermati batin kita, dan mengamati dhamma. Ya,
Oleh karena itu, di dalam Sutta, dalam Sanjutta Nikaya Sanjutta mengatakan ya, bahwa sakti itu ya dibutuhkan di mana-mana, di setiap kesempatan, ya, di setiap saat, dimanapun itu dibutuhkan. Ya. Oke, ya. Kemarin kita juga sudah sampai ke Vinaya Loke Avijja Domanasang, yaitu setelah menyingkirkan hal senang dan tidak senang di dunia. Ya. Menyingkirkan di sini bukan menyingkirkan sampai ke akar-akarnya, karena kita tahu bahwa kalau betul-betul sudah sampai menyingkirkan sampai ke akar-akarnya, ya berarti kita sudah mencapai kesucian. Buat apa lagi berlatih satipatthana? Ya, tidak perlu lagi berlatih 4 satipatthana. Ya, tapi ya menyingkirkan berarti menyingkirkan di sini hanya menyingkirkan secara sementara saja, pada tahap awal saja. Jadi kita tahu bahwa ada 3 macam kilesa, 3 lapis kotoran batin, di mana lapis yang paling luar, yang paling kasar itu diatasi dengan sila. Ya, jadi disingkirkan secara satu persatu. Misalnya punya kotoran batin ingin membunuh makhluk hidup, ya kita atasi dengan sila pertama, Panatipada Weramani. Jadi makanya itu dikatakan itu disingkirkan, ya kotoran batin disingkirkan secara satu persatu, ya satu persatu, tak anggap, ya tak anggap tahana. Lalu ya ketika kita bermeditasi sudah mencapai samadhi tertentu, ya kotoran batin itu juga bisa ditekan sehingga tidak muncul. Nah, itu juga hanya disingkirkan ya secara sementara, ya secara sementara. Ya itu yang masukkan, ya. Jadi menyingkirkan di sini itu belum mencapai lokutara magga, ya. Belum mencapai kesucian, ya, belum menyingkirkan sampai ke akar-akarnya. Kemudian dunia, ya, menurut kitab komentar, dunia di sini adalah pancakanda kita, adalah ya diri kita, ya, karena sebagaimana kita ketahui dunia ini bisa ditafsirkan secara 3, ya, dunia makhluk hidup, ya, dunia benda mati, dan dunia sangkara, ya, yaitu pancakanda ini, ya. Jadi kalau menurut kitab komentar, ya, dunia di sini adalah pancakanda di sini, ya. Tapi nanti setelah kita sampai akhir dari pembahasan paragraf ini, ya, kita juga bisa melakukan penafsiran secara berbeda dengan yang kitab komentar terhadap kata dunia ini, ya. Oke, nah sekarang kita akan menjelaskan makna dari Avijja Domanassa, ya. Avijja ini artinya keserakahan, tamak, ya. Kalau dalam 5 rintangan batin itu sinonim dengan kama canda. Kama itu artinya kesenangan indriawi, canda itu keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi. Misalnya, ya, pengen makan enak, pengen mendengarkan musik yang merdu, ingin mencium wewangian yang wangi, ya, bau yang wangi, ya, kita ingin mengecap rasa yang enak, ingin mendapatkan sentuhan yang lembut dan lain sebagainya, ya, itu yang namanya avijja, ya, keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi, ya. Domanassa artinya di sini, ya, kalau domanassa kan sebelumnya kita sudah pernah melihat bahwa domanassa itu termasuk salah satu wedana, artinya penderitaan secara batin, karena ada penderitaan secara jasmani yaitu dukkha. Nah, domanassa artinya penderitaan secara batin. Tapi untuk konteks di sini, menurut kitab komentar, domanassa di sini itu artinya biapada. Biapada ini merupakan salah satu dari 5 rintangan batin, yaitu niat jahat.
Ya, ya 5 rintangan batin, 5 niwarana, itu ada apa? Keinginan untuk menikmati kesenangan nafsu, kesenangan indriawi. Lalu kedua niat jahat, ya lamban, ya ngantuk maksudnya adalah. Lalu yang keempat cemas, ya gelisah. Lalu yang kelima ragu-ragu. Ya, jadi abijja domanasa di sini adalah ini apa? Keserakahan, ya, dan yaitu suka terhadap sesuatu dan tidak suka terhadap sesuatu, suka dan tidak suka. Ya, jadi kita mencoba sebelum meditasi, sebelum berlatih satipatthana, kita mencoba untuk menyingkirkan kecenderungan kita untuk menyukai sesuatu dan tidak menyukai sesuatu, karena itu akan mengganggu, ya, akan mengganggu meditasi kita, akan mengganggu latihan satipatthana kita. Ya, jadi menurut kita komentar, walaupun di sini hanya diberikan 2 contoh dari 2 dari 5 rintangan batin, dikatakan bahwa kita, ya, dalam proses latihan satipatthana nanti kita tetap harus menyingkirkan yang dikatakan sebagai 5 rintangan batin di sini. Nah, abijja domanasa ini juga termasuk, ya, kita hanyut dalam lamunan, ya, hanyut dalam ini idaman terhadap kenyamanan fisik, ya. Lalu juga kita hanyut dalam khayalan, ya, ketika kita menghadapi, ya, sesuatu yang sebetulnya tidak sesuatu yang tidak nyaman, ya, kita mengharapkan, kita mengkhayalkan adanya sesuatu yang nyaman, ya. Pokoknya prinsipnya itu yang disebut sebagai winaya loke abijja domanasa adalah kita mencoba, ya, dalam tahap awal menyingkirkan suka atau tidak suka terhadap sesuatu, karena karena itu akan mengganggu latihan kita. Ya, oke, kemarin kalau nggak salah sudah sampai di sini. Kemudian menurut, ya, kita komentar juga, ya, bahwa kaya nupasi di dalam hal ini, ya, berarti Sang Buddha menunjukkan bahwa objek pengamatan kita itu, objek meditasi kita itu adalah jasmani, ya, untuk dalam kalimat ini. Ya, kemudian wiharati itu yang perlu kita usahakan. Lalu yang dimasukkan dengan atapi itu adalah kita lakukan dengan semangat, lalu dengan penuh sati, satya, lalu penuh sati di sini itu juga dikatakan itu mengandung unsur samatha. Ya, dengan penuh sati berarti kita membuat batin kita itu menjadi lebih tenang. Lalu sampajana, ya, sampajanyena, ya, itu berarti ada unsur ini, ada unsur vipassana, ya, ada unsur vipassana. Jadi oleh karena itu secara tidak langsung kitab komentar mengatakan bahwa latihan satipatthana ini merupakan kombinasi antara latihan samatha dengan vipassana. Kalau kita memakai kacamata samatha vipassana untuk melihat satipatthana ini sebetulnya latihan samatha atau vipassana, ya. Tapi kalau menurut sini, ya, itu adalah campuran. Ya, di dalam ada unsur samatha, di dalam juga ada unsur vipassana. Kenapa dikatakan ada unsur samatha? Karena dikatakan memiliki sati. Berarti nanti, ya, mampu mengarah ke pencapaian samadhi. Kemudian, kenapa dikatakan mengandung unsur vipassana? Karena dalam hal ini, ya, dikatakan perlu pemahaman jernih. Nah, pemahaman jernih ini merujuk ke vipassana. Ya, kemudian dikatakan abijja domanasa, ya, merupakan buah
ya, buah dari latihan itu, buah dari memiliki semangat memiliki sakti dan memiliki pemahaman jernih, ya. Oke, ya, jadi kita sudah selesai. Oh ya, kenapa di sini saya menggunakan terjemahan hal senang dan tidak senang untuk istilah abijja domanassa, ya. Senang ini dia mempunyai dua makna dalam bahasa Indonesia. Senang berarti gembira, berarti bahagia. Nah, itu merupakan wedana. Tapi senang juga bisa berarti suka atau tidak suka. Ya, suka, ya berarti suka. Ya, saya senang dengan orang ini, berarti saya suka dengan orang ini. Ya, saya sekarang sedang merasa senang, berarti saya sekarang sedang bahagia. Berarti itu wedana. Tapi kalau suka, ya berarti ada unsur loba di dalamnya. Jadi karena domanassa di sini, ya harusnya dia mempunyai pengertian penderitaan secara batin, tapi karena kita komentar menyatakan itu adalah niat jahat, berarti dosa, ya, dosa, ya. Jadi oleh karena itu saya juga dalam penerjemahan saya menggunakan istilah yang mempunyai dua makna, ya, senang, di mana kita bisa tafsirkan sebagai perasaan, bisa juga kita tafsirkan sebagai suatu kotoran batin, loba dosa, begitu. Ya, jadi ini alasan kenapa dalam hal ini abijja domanassa saya terjemahkan sebagai senang dan tidak senang. Memang karena domanassa itu sendiri dia mengandung makna ganda. Oke, ya kita lanjut, ya. Jadi setelah kita membahas kayanupasi wiharati. Nah, sekarang kita bahas yang poin yang kedua dari Satipatthana, yaitu wedanasu wedana nupasi wiharati atapi sampajano satima wineya loke abijja domanassa. Ya, wedana di sini ya sebagaimana kita ketahui tadi, ya, dalam sutta, ya. Sebelumnya saya pikir pembagian 5 wedana ini hanya ada dalam Abhidhamma, ternyata ya di dalam sutta juga ada pembagian seperti ini, ya. Tapi juga ada 3 pembagian wedana, yaitu dukkha, sukha, dan adukkha sukha, yaitu menderita, bahagia, dan netral. Bukan menderita, bukan menderita pun bukan bahagia. Ya. Ya, jadi dalam hal wedanupasi wiharati, dengan pengamatan terhadap perasaan ini diharapkan bahwa kita nanti akan menyadari bahwa munculnya perasaan itu hanya momentary, hanya bersifat sementara saja, ya, hanya dalam waktu singkat saja. Setelah itu dia akan lebur, akan muncul lagi, akan lebur lagi. Lalu juga kita akan menyadari bahwa ini kita tidak mampu mengendalikannya, ya. Kita tidak mampu mengendalikannya, sehingga dari sana kita menyadari bahwa itu sifatnya anatta. Ya, sifatnya anatta. Karena yang namanya apa itu, dia harusnya kalau betul-betul ada apa, dia ada satu substansi, ada satu roh yang mampu mengendalikan. Tapi ternyata tidak ada apa, ya. Ternyata tidak ada apa, dan memang juga kenyataannya adalah bahwa kita tidak mampu mengendalikan fenomena-fenomena yang ada, ya. Kemudian dari yang tadi, yang pertama itu
karena Papangurataya itu kita melihat ya kemunculan yang sementara saja. Dari sana kita melihat anicca, lalu dari ketidakmampuan kita untuk mengendalikan kita menyadari anatta, lalu dari munculnya berbagai perasaan itu juga rentetan berikutnya itu akan memunculkan berbagai kotoran batin, berbagai kilesa. Nah, dari sana ya kita akan juga menyadari ya itu sifatnya itu menjijikkan, ya sifatnya menjijikkan. Ya. Kemudian kita juga akan menyadari yang namanya viparinama dukkha. Nanti akan dijelaskan apa itu, dan sankhara dukkha. Mungkin kemarin-kemarin saya sudah jelaskan ya tentang viparinama dukkha ini, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan ini lagi. Ya, di dalam Samyutta Nikaya, ya, dalam satu syair Sang Buddha mengatakan, bagi mereka yang mampu melihat bahagia, bagi mereka yang mampu melihat bahagia dari penderitaan, atau melihat penderitaan melihat penderitaan itu sifatnya itu seperti sebuah duri, yaitu menyakitkan, ya, atau mereka yang mampu melihat ketenangan, kedamaian dari perasaan netral tapi sifatnya anicca, ya, maka ya Sang Buddha dikatakan biku tersebut, bagi mereka yang mampu melihat seperti ini, maka dikatakan biku tersebut, orang tersebut sudah melihat secara benar, ya, dan akan akan membuatnya ya mendapatkan kedamaian, ya. Ya, sebagaimana kita ketahui yang namanya dukkha itu ada 3 macam. Satu, dukkha dukkata, ya, yaitu ketika kita mengalami penderitaan secara jasmani maupun secara batin, ya, itu memang merupakan penderitaan, ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, ketika kita mengalami kebahagiaan, apakah itu juga ada dukkha? Nah, menurut ajaran Dhamma, itu juga tetap ada dukkhanya. Kenapa? Karena ketika kita mengalami kebahagiaan, dalam batin kita, dalam hati kecil kita itu diam-diam menyimpan kecemasan, menyimpan penderitaan, menyimpan kekhawatiran. Kebahagiaan ini bisa berlangsung berapa lama? Ya, lalu ya mungkin ada yang bertanya lagi, ketika perasaan kita sedang netral, tidak mengalami penderitaan pun tidak bahagia, apakah juga ada dukkha? Ya, dikatakan ya, juga ada dukkha, yaitu ya walaupun perasaan kita pada saat itu netral, tapi ketika kita melihat fenomena itu timbul tenggelam, timbul tenggelam, itu juga menimbulkan dukkha. Ya, jadi oleh karena itu dikatakan sebetulnya setiap saat kita bisa melihat dukkha, ya. Tapi ya ungkapan seperti ini jangan sampai juga membuat kita mengatakan bahwa ajaran Dhamma itu membuat kita itu menjadi pesimis. Tidak. Kita dengan menyadari adanya dukkha akan membuat hidup kita itu menjadi kita lebih mampu memanfaatkan hidup kita itu lebih baik, ya. Kemudian walaupun mengandung dukkha, ya kita tetap mau ada sejumlah kebahagiaan juga. Nah, dari sana ya kita bisa melihat ya hal-hal apa yang membuat kita dukkha. Nah, dari sana kita bisa men-setting, ya, mengatur. Ya, bagaimana supaya ya walaupun pada hakikatnya itu hidup ini dukkha, tapi masih ada sejumlah kebahagiaan atau tidak membuat kita itu begitu menderita. Ya, kira-kira begitu. Ya.
Ya, di dalam Samyutta Nikaya dikatakan bahwa apapun yang dirasakan, ya, semuanya sifatnya itu dukkha. Ya, itu yang dikatakan oleh saya, kata Sang Buddha. Ya. Kemudian, ya, dalam sutta yang lain, ya, dalam Cula Wedala Sutta, ya, Sang Buddha berkata kepada Wisakha, ya, bahwa ketika kita mengalami kebahagiaan, ketika kebahagiaan itu sedang berlangsung, ya memang kita berbahagia. Tapi ketika kebahagiaan itu berubah, maka kita akan mengalami dukkha. Kemudian ketika kita mengalami penderitaan, ketika penderitaan itu sedang berlangsung, kita memang sedang menderita. Tapi ketika penderitaan itu berubah, ya kita akan mengalami kebahagiaan. Ya, penderitaan itu berubah di sini itu bisa penderitaan itu menjadi lenyap. Ya, misalnya kita sedang mengalami sakit yang hebat, tiba-tiba sakitnya itu hilang. Ya, walaupun kita tidak merasakan kenikmatan secara langsung, tapi tetap hati kita itu akan merasa sangat bahagia karena hilangnya penderitaan itu. Ya, lalu ya dikatakan ketika perasaan kita sedang berada dalam kondisi netral, ya, ketika kita mampu menyadari perasaan netral tersebut dengan pengetahuan, maka kita akan memiliki kebahagiaan. Ketika kita tidak mampu menyadari, melihat perasaan netral ini dengan nyana, dengan pengetahuan, maka kita akan mengalami penderitaan. Ya, itu yang disebutkan di dalam Cula Wedala Sutta. Jadi sama seperti kaya nupasi, ya, pengamatan terhadap jasmani, pengamatan terhadap perasaan itu juga akan membuat kita menyadari adanya anicca, dukkha, anatta, kemudian rasa ogah, ya, kemudian bebas dari nafsu, ya, kita ingin berhenti, ya, lalu tidak melekat. Ya, demikian pula ya dalam hal pengamatan terhadap batin, nanti kita akan melihat anicca, ya, dan kita juga akan melihat secara jelas objek-objek dari batin kita, objek-objek dari kesadaran kita, ya. Nanti rinciannya nanti kita bisa lihat di dalam pemaparan selanjutnya. Ya, demikian pula terhadap dhamma nupassana, ya, pengamatan terhadap dhamma, kita akan mengetahui ya ciri khasnya, ciri umumnya. Ya. Kalau ciri khas berarti ciri tersebut ya hanya dimiliki oleh fenomena tersebut. Ciri umum yaitu tilakkana, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Ya, kita juga akan menyadari sifat sunyata, ya, karena anatta sehingga sunya, sehingga kosong, ya. Jadi kita perlu ingat bahwa yang dimasukkan dengan kosong di dalam Theravada, ya, itu selalu harus dalam konteks tertentu. Jadi kosong, apanya yang kosong? Bisa kosong dari atta, bisa juga kosong dari kotoran batin. Ya, jadi biasanya ketika kita menyebut tentang kekosongan sunyata, ya, maka itu merujuk ke keadaan di mana kita sudah menyadari anatta. Ya, kita sudah menyadari, kita sudah terbebas dari kotoran batin. Berarti itu sebetulnya suatu tingkatan batin yang cukup tinggi. Ya, itu yang secara ringkas ya yang ada di dalam udesa atau sinopsis atau bagian
sinopsis dari Mahasatipatthana Sutta. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri bagian sinopsis ini, ya, mari kita mengulang kembali, ya, supaya kita bisa mendapatkan gambaran secara keseluruhan bagian sinopsis ini, sehingga kita membaca, ya, mereview kembali, ya, apa yang telah kita bahas selama ini. Ya. Demikianlah yang telah kudengar. Suatu ketika Sang Bhagawan sedang berdiam di Kuru, di bandar Kuru yang bernama Kamasa Dhamma. Saat itu Sang Bhagawan berkata kepada para biku, "Oh para biku, ya Badanta," biku-biku itu menyahut Sang Bhagawan, biku-biku itu menyahut Sang Bhagawan. Lalu Sang Bhagawan berkata, ya, "Inilah oh para biku, jalan Ekayana." Ya, bisa berarti Ekayana di sini bisa berarti mengarah ke satu tujuan, bisa berarti satu jalan tunggal. Ya. Inilah oh para biku, jalan Ekayana untuk memurnikan makhluk hidup, mengatasi kesedihan dan rasa tangis, mengakhiri penderitaan jasmani dan batin, mencapai jalan yang benar mewujudkan nibbana, yaitu 4 Satipatthana. Ya, jalan Ekayana ini adalah 4 Satipatthana. Kemudian Sang Buddha juga sudah dalam paragraf ini menyatakan manfaat apa saja ketika kita mempraktekkan Satipatthana. Kita mampu menghilangkan 4 kemalangan, yaitu menghilangkan kesedihan atau mengatasi kesedihan, rasa tangis, ya, penderitaan jasmani dan penderitaan batin. Lalu kita akan mendapatkan 3 manfaat, 3 bonus, yaitu Satipatthana tersebut mampu memurnikan makhluk hidup, maksud itu memurnikan makhluk hidup dari kotoran-kotoran batin, ya, mampu membuat seseorang mencapai jalan yang benar, lalu akhirnya mewujudkan nibbana. Ya, itu kira-kira manfaat yang dikemukakan oleh Sang Buddha dalam paragraf ini. Bila seseorang mampu berhasil dalam praktek Satipatthana. Ya. Kemudian, ya, lanjut Sang Buddha mengatakan apa saja keempatnya. Di sini, oh para biku, seorang biku dengan antusias, pemahaman jernih, penuh sakti, hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani, setelah mengendalikan hal senang dan tidak senang di dunia. Jadi pada saat mempraktikkan 4 Satipatthana ini, seseorang harus dengan penuh semangat. Ya, bukan hanya penuh semangat, tapi juga dengan pemahaman jernih, penuh dengan sakti, lalu mengamati jasmani pada jasmani. Lalu setelah mengendalikan hal senang dan tidak senang di dunia. Karena biasanya itu pada saat kita meditasi, biasanya, ya, ketika kita mulai meditasi, biasanya itu ini banyak pikiran-pikiran yang muncul, ya, punya banyak perencanaan, kita mengingat masa lalu, ya. Nah, itu menimbulkan senang dan tidak senang. Ya, misalnya pada saat sedang meditasi, ya, kita teringat, ya, dulu saya pernah dihina oleh seseorang, ya, atau ini saya lagi pengen makan apa, saya lagi ingin mendengar musik apa. Jadi sehingga itu akan mengganggu latihan kita. Jadi oleh karena itu ketika kita mau mulai berlatih Satipatthana, kita mau mulai berlatih meditasi, kita perlu beradhitthana dulu, kita perlu bertekad, ya. Pokoknya semua urusan-urusan duniawi, ya, seni dunia, ya, hal senang dan tidak senang dunia, segala urusan duniawi, ya, akan ditinggalkan dulu, ya, akan ditinggalkan dulu karena saya mau fokus dalam latihan Satipatthana ini. Jadi ini kira-kira persiapan yang perlu dilakukan sebelum kita secara formal, ya, secara
resmi ya berlatih Satipatthana. Itu kira-kira yang perlu kita persiapkan ya. Ya, kemudian ya juga Wedanasu, Wedana, Nupasi, Viharati, lalu Atapi, Sampajano, Satima, Winaya, Loke, Abhidya, Bimanasa. Demikian pula pengamatan terhadap perasaan, terhadap batin, terhadap dhamma. Ya, selesai sudah pembahasan bagian udesa ini, yaitu pembahasan bagian sinopsis ini. Minggu lalu ya sempat ada yang bertanya, di samping 4 Satipatthana, apakah ada yang namanya 3 Satipatthana? Jadi setelah saya membaca link yang diberikan oleh saudara Adiansyah, ya Pak Adiansyah, saya melihat ya betul, memang di dalam satu sutta yang namanya Salayatana Vibhanga Sutta, itu ada di Majjhima Nikaya. Itu memang di sana dikatakan ada 3 Satipatthana. Ya, ada 3 Satipatthana, bukan 4 yang kita kenal. Tapi 3 Satipatthana ini, kalau 4 Satipatthana yang sedang kita bahas itu merupakan praktek yang sedang kita lakukan. Ya, praktek yang sedang kita lakukan untuk mencapai kesucian. Tapi 3 Satipatthana di sini adalah yang dipraktekkan oleh mereka yang sudah mencapai kesucian, seperti Sang Buddha. Ya, secara ringkas ya dikatakan dalam sutta tersebut dikatakan bahwa Satipatthana yang pertama atau penghadiran sakti, ya. Penghadiran sakti yang dilakukan ya dalam kondisi pertama adalah misalnya ketika Sang Buddha sedang membabarkan Dhamma, lalu siswa-siswa yang ikut mendengarkan itu mereka tidak dengar. Yang siswa-siswa yang hadir itu mereka tidak mendengarkan apa yang disabdakan oleh Sang Buddha. Lantas bagaimana sikap Sang Buddha? Ya, bagaimana sikap Sang Buddha? Sang Buddha tetap ya tidak merasa tidak senang, ya tidak merasa tidak senang, ya juga tidak timbul perasaan tidak senang, ya lalu juga tidak timbul kotoran batin, anawasuto, ya ini sama dengan tidak memiliki asawa. Asawa itu sesuatu yang mengalir keluar. Di sini itu biasanya itu merujuk ke kotoran batin, ya. Jadi itu situasi yang pertama, ya. Ketika Sang Buddha sedang memberikan ceramah, ya, tidak ada satupun biku yang mendengarkan apa yang diucapkan. Sang Buddha biasa-biasa saja, ya, tidak merasa tidak senang, ya, karena adanya Satipatthana. Karena adanya karena hadirnya sati, ya. Jadi Satipatthana di sini itu artinya ya kita seyogianya tafsirkan sebagai hadirnya sati. Kemudian situasi yang kedua, ketika Sang Buddha sedang memberikan ceramah atau seseorang sedang memberikan ceramah, lalu ada sebagian mendengarkan apa yang diceramahkan, ada sebagian lagi tidak mendengarkan apa yang diceramahkan. Ya, nah waktu itu ya dalam diri sang penceramah karena hadirnya sati sehingga ya untuk yang untuk yang tidak mendengarkan apa yang diceramahkan ya dalam diri sang penceramah itu tidak timbul perasaan tidak senang. Terhadap mereka yang mendengarkan dengan baik, sebagian yang mendengarkan dengan baik, dalam diri sang penceramah itu juga tidak timbul perasaan senang. Biasa-biasa saja, ya, tetap netral saja. Ya. Tetapi dalam situasi yang ketiga,
Ya, ketika mereka yang mendengarkan ceramah itu semuanya mendengarkan dengan serius, menyimak dengan baik. Maka ya dalam diri sang penceramah akan timbul rasa senang, atta mano, ya, timbul rasa senang. Ya, ini memang agak berbeda, ya, akan timbul rasa senang. Sehingga seringkali kita baca di dalam sutta, ya, dikatakan bahwa setelah Sang Buddha memberikan ceramahnya, ya, para biku dengan senang hati, ya, ini menerima apa yang diucapkan oleh Sang Buddha. Ya, dalam hal ini ya memang yang dengan senang hati itu adalah para siswa. Tapi dalam konteks yang ketiga ini, karena hadirnya Sati, ya, walaupun timbul rasa senang, tapi tetap ya tidak sampai menimbulkan kotoran batin. Ya, tidak menimbulkan kotoran batin. Itu kira-kira tiga situasi di mana karena hadirnya Sati kita tiga situasi yang dihadapi oleh seseorang yang suci ketika memberikan ceramah, ya karena hadirnya Sati sehingga ya dalam batin penceramah tersebut itu tidak timbul kotoran batin. Ya, saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Ya, sekali lagi maaf karena kelalaian saya. Ya, kalau minggu lalu lancar-lancar saja, karena sebelum mulai saya sempat merestart laptop saya. Hari ini saya pikir minggu lalu aman-aman saja sehingga saya lalai. Jadi begini sampai telat. Ya, saya pikir itu saja. Silakan kalau saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bante. Tadi setelah saya sudah menanyakan karena mengingat waktunya sudah malam, jadi untuk yang sesi kali ini pertanyaannya di sesi pertanyaannya ditiadakan dan nanti akan bisa ditanyakan pada sesi selanjutnya. Begitu. Jadi untuk selanjutnya adalah closing statement dari Bante. Silakan kepada Bante Titayano Mahatera. Ya, hari ini kita sudah selesai membahas bagian awal, yaitu bagian sinopsis dari Mahasattipatthana Sutta. Ini sudah pertemuan yang ke-6. Ya, minggu depan kita akan mulai masuk bagian pemaparan secara rinci bagaimana melatih Satipatthana ini. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan minggu depan bisa lancar-lancar saja. Ya. Terima kasih Bante. Untuk selanjutnya adalah pembacaan Parita Patidana. Ya baik, hari ini ya saudara-saudari sekalian, hari ini kita sudah melakukan sejumlah kebajikan. Nah, sekarang mari kita melakukan pelimpahan jasa dengan membaca Parita Patidana. Handamayang Patidanang Karomase Punya Sidani Katassa Yana Nyani Kapanime Te Sanca Bhagino Hontu Sattanam Pamanaka Yetiya Gunawanta Ca Maihang Mata Pita Dayo Dikkhame Capya Dikhawa Anye Madhyataverino Satta Tippantiro Kasmin Te Bumma Catuyonika Panca
je kacatuwo kara sansaranta bawa bawe nyatang ye pasidanang ne anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sangiwe dayung maya dinna na punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukadivino hema padanca pakontu te sasik jatang subah sadu sadu sadu. Acara selanjutnya, mari kita tutup dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sang Buddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Mari kita bersama-sama berterima kasih kepada Bante Titayano Mahatera. Setelah saya mengucapkan O Kasa, mari bersama-sama mengucapkan Wandami Bante. O Kasa, Wandami Bante. Abhiwadana silisa nicang udam pacaino caparo dhamma wadanti ayuwano sukhang balang. Sadu, sadu, sadu. Berikut ada beberapa pengumuman. Baik, terima kasih